Halo teman-teman semua. Di sini gue bersama dua orang teman gue, Andre sama Alif. Bakal bahas apa itu CPU scheduling. Jadi gue bakal bahas tiga di antaranya. Yang pertama, first come and first serve. Apa sih first come and first serve itu? Jadi istilahnya ya kayak Vivo gitu loh. Lo masuk, ya lo bakal diproses duluan gitu. Intinya itu. Dan dengan itu kan jarang mengalami starvation, yaitu suatu suatu proses yang gak bakal ada ininya, gak bakal diproses gitu. Tapi kekurangannya statis, gitu-gitu doang gitu. Nah ini bakal ada apa sih namanya, animasinya. Nah nih gue datang pertama, ya udah gue langsung diproses kan. Walaupun si yang biru datang, ya udah nunggu aja dulu sampai gue selesai gitu. Nah nih biru sama oranye datang, ya tunggu terus gitu kan. Sampai gue selesai, burst time 10. Oke lanjut aja, lanjut. Nih Prime 10, ya udah kelar kan. Baru masuk ke yang biru, karena kan antrean yang biru nih. Nah, setelah biru selesai, 5 burst time nih, 5 detik. Lanjut masuk ke yang oranye, begitu seterusnya. Ke yang coklat, ke yang P5, pink gitu. Jadi sesuai dengan antrian kalau misal Vivo. Sehingga didapatkan average turnaround time-nya adalah 18,2 dan waiting time-nya 11,8. Ya agak lumayan ini sih, kurang stabil. Oke lanjut, ada juga shortest job first. Nah shortest job first ini dia uh, intinya memilih proses waktu yang apa, burst time-nya yang paling sedikit gitu ya kan. Jadi tujuan untuk meminimalkan waiting time average dan juga efisiensi dari penggunaan CPU. Nah kalau misalnya ada burst time yang sama, itu waktunya yang sama, dia bisa milih nih algoritmanya mau yang mana, prosesnya duluan yang bakal diambil gitu. Nah juga ada juga apa, algoritma shortest job ini juga ada yang non preemptive dan preemptive. Jadi intinya non preemptive itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi ketika proses itu masuk, ya udah harus sampai selesai dulu baru bisa dijalani proses selanjutnya yang memiliki burst time yang paling sedikit. Sedangkan primitif ini dia bisa diganggu gugat. Nah, ini gue bakal jelasin yang primitif. Nah, ini keuntungannya, aduh, gak kelihatan lagi. Meminimalkan average yang tadi yang gue bilangin, sama efisien. Tapi kekurangannya itu starvation, karena kan yang paling diduluin yang ini ya, yang paling sedikit ininya, apa burst time-nya. Jadi yang banyak burst time-nya itu yang nggak bakal dijalanin gitu ininya, prosesnya gitu. Dan sulit diterapkan ketika burst time-nya itu uh, tidak pasti gitu. Oke, lanjut. Ini dia ininya, animasinya. Ini sebenarnya animasinya ada, tapi kalau dijalanin lama, nggak sempet waktu. Oke, gue jelasin aja ya. Nah, ini kan primitif kan. Jadi, dia masuk nih, yang hijau, yang P1. Terus datang yang P2. Nah, sedangkan karena P2-nya 5, kan lebih sedikit. Jadi, dia bertukar nih prosesnya. Jadi, P2 duluan yang dijalanin gitu. Sehingga P1-nya nunggu di luar, gitu kan. Di luar proses yang di hit view. Oke, jadi ini HP sampai selesai. Enggak, dicek dulu yang apakah ada yang masuk nih. Ini kan P3 masuk nih. Tapi burst time-nya lebih lebih banyak daripada P2. Ya udah masih nunggu dia. Jadi yang terus dijalanin adalah P2 gitu kan ya, dengan burst time 5. Ketika selesai baru, nah ini kan P di antara P3 P4 P1 P3 mana yang lebih kecil? Ya P4 kan dengan burst time 3. Berarti yang dijalanin duluan yang P3 gitu. Sehingga dengan ini kita mengurangi waktu tunggu yang begitu lama gitu. Kan tujuan dari shortest job. Sehingga dengan demikian didapat average turnaround time-nya 13,8 dan juga average waiting time-nya 7,8. Ini paling efisien sih ini kalau menurut gua. Oke, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Musyafa Alif Atalah dengan NIM 123140184 dari kelas Sistem Operasi RE. Baiklah, kali ini saya mewakili teman kelompok saya untuk menjelaskan terkait algoritma round robin pada sistem penjadwalan CPU. Oke, apa sih yang perlu kita ketahui tentang round robin scheduling? Nah, penjadwalan round robin adalah algoritma yang umum digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur akses proses dan jaringan ke CPU. Sebagai algoritma primitif, round robin memungkinkan kita untuk memproses yang memungkinkan proses itu dihentikan sementara untuk memberi kesempatan kepada proses yang lain. Setiap proses mendapatkan irisan waktu yang dalam hal ini adalah quantum time itu yang sama, sehingga semua proses dieksekusi dalam urutan yang berputar tanpa memandang prioritas. Lalu, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama itu ada kesederhanaannya, yang dimana algoritma ini mudah diimplementasikan dan dipahami, sehingga cocok untuk sistem operasi yang memerlukan penjadwalan yang sederhana. Lalu ada adil, yang dimana setiap proses akan mendapatkan waktu CPU yang sama, sehingga tidak ada proses yang diabaikan ataupun mengalami starvation. Lalu yang ketiga itu ada responsif, maksudnya itu adalah cocok untuk contoh sistem yang interaktif, karena memberikan respon yang cepat para user, terutama dalam aplikasi yang memerlukan waktu respon yang singkat. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama itu ada overhead context switching. Maksudnya itu misalnya nih, seringnya pergantian konteks antara proses dapat menyebabkan overhead, sehingga dapat mengurangi efisiensi dari CPU kita. Lalu kekurangan selanjutnya yaitu waktu kuantum yang tidak optimal. Perlu kita ketahui jika waktu kuantum terlalu besar dapat menyebabkan proses penjadwalan CPU yang lebih pendek, namun waktu tunggu yang akan lebih lama. Sebaliknya, jika terlalu kecil, akan meningkatkan overhead konteks switching pada CPU kita. Lalu kekurangan ketiga adalah tidak mempertimbangkan prioritas. Karena semua proses diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan prioritas, hal ini dapat menyebabkan banyak proses yang tertunda karena banyaknya proses yang berjalan di waktu yang berdekatan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat simulasi dari algoritma round robin. Nah, di sini ada data prosesnya. Selanjutnya kita akan membuat Gantt chart-nya dengan time quantum 3 milisecond untuk round robinnya. Oke, yang pertama kita akan masukkan dulu, kita petakan untuk tiap proses. Untuk P1 itu level time-nya 0, P2 itu 2, P3 4, 6, dan P5 8. Oke, lanjut kita awali dengan P1 dengan burst time-nya 10, karena ada quantum time-nya 3, akan berhenti di 3 milisecond dulu, baru bersisa 7, masuk ke P2, P2 akan berhenti di 6, P3 selanjutnya akan berhenti di 9, P4 akan berhenti di 12. Karena berstamnya sama dengan quantum time-nya, maka tidak ada yang bersisa dan proses proses keempat itu merupakan proses yang selesai pertama. Lanjut ke P5, berstamnya 6, majunya 3 kali, maka ke 15. Lanjut ke P1 lagi. P1 berarti melangkah 3 kali ke 18, masih bersisa 4. Lanjut ke P2, berlangkah 2, dan P2 akan menjadi proses kedua yang selesai. Lalu ke P3, P3 sisa 5, berarti maju 3 langkah, sisa 2. Lanjut ke P5 lagi, P5 yang bersisa 3, langkah 3 habis, dan P5 menjadi proses ketiga yang selesai. Masih ke lanjut ke P4 lagi, mengulang dari awal. P1 maksudnya. P1 maju sebanyak 3 kali ke 29, masih bersisa 1. Lalu yang belum ada tinggal P3 yang bersisa 2, lanjut melangkah 2 kali ke 25, maka P3 menjadi proses keempat yang selesai. Dan terakhir ada P1 yang selesai di di detik ke-30. Oke, di sini kita udah dapatkan semua apa ya? Semua semua prosesnya udah terselesaikan.
Lalu kita akan mengisi completion time, waiting time, sama turnaround time-nya. Untuk completion time dapat kita lihat langsung dari gancatnya. Untuk completion time itu dapat kita cari, temukan langsung dengan ini tadi, proses itu selesai di detik kemana, di detik terakhir kan berapa gitu. Misal contoh itu P1 ya, P1 selesai di detik ke 30. Maka completion 30 berikut begitu pun seterusnya. Lalu untuk waiting time dapat kita hitung dengan menghitung completion time-nya dengan waiting time itu sama dengan completion time dikurang arrival time, lalu dikurangi dengan burst time, maka 30 dikurang 0 dikurang 10 maka 20. Begitu kemudian selanjutnya, lalu ada turnaround time, ini kita dapatkan dari mengurangi completion time dikurangi dengan burst time. Berarti di sini 30 dikurang 10, 20, baru 20 dikurang 5, 15, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung average waiting time dan turnaround time-nya. Untuk waiting time berarti tinggal kita tambahkan semua waiting time-nya. 61 bagi 5 sama dengan 12,2 millisecond. Untuk average turnaround time berarti 20 ditambahkan 5, tambahkan semuanya. 20, 15, 17, 9, 20 ditambahkan lalu dibagi 5 menghasilkan 16,2 millisecond. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Lanjut. Nah, terus ada juga priority schedule. Jadi priority schedule ini dia memperhatikan dari prioritas prosesnya. Jadi setiap proses itu memiliki prioritas. Nah, prioritas itu dipresentasikan dengan rentang angka gitu. Misalnya ada prioritas proses 1 sampai 5, yaitu dia nggak ngurut, bisa aja di proses 5 itu prioritasnya nomor 1 gitu. Nah, itu tergantung dari ininya, kita yang memberikan prioritas. Nah, prioritas pertama itu pasti ditempatkan di CPU, dialokasikan ke CPU yang paling atas gitu. Sama kayak sorted job itu memiliki primitif dan non primitif. Tadi yang udah gue bilang kan, primitif itu bisa diganggu gugat real time dia enaknya. Tapi kalau non primitif ya itu harus selesai dulu proses yang udah masuk. Nah ini ya kelebihannya tuh fleksibilitas, karena dia kan sesuai dengan kemauan kita kan, sesuai dengan prioritas itu berarti fleksibel. Terus ya nih, karena sesuai namanya lah, proses yang lebih penting lebih cepat selesai. Nah, ini bakal lebih adil ketika dikombinasikan dengan metode round robin. Karena kan round robin kan dibatasin kan sampai ada quantum time-nya itu yang udah dijelasin sama temen gue sebelumnya. Nah, di sini juga bakalan ada starvation gitu. Kenapa? Karena starvation itu akan dialami oleh prioritas yang rendah gitu. Jadi ya ketika dia nggak ada prioritas ya udah lo nggak bakal masuk proses gitu. Overhead karena apa? Karena terus berganti ininya prioritasnya kan. Jadi kalau misalnya ada prioritas baru, ada prioritas baru, ya udah terus bertukar di situ sehingga di CPU-nya cepat panas gitu. Terus ada juga membutuhkan mekanisme aging dan kesulitan menentukan prioritas. Oke, ini dia apa animasinya. Mungkin animasinya agak lama ya. Ntar gue bikin video terpisah dah untuk animasinya. Ini untuk mengejar tugas saja ya. Nah ini prioritas. Jadi kan prioritas nih masuk nih arrival time 0. Nah karena ini gue ngerjain yang non primitif, jadi kan karena dia masuk pertama berarti kan prioritasnya nomor 3 ya, nggak ada yang bandingin lagi kan, masuk duluan dia. Karena dari non primitif ya udah harus diselesaikan dulu burst time-nya sampai 10. Nah ketika sampai 10, nah ini ada pertukaran nih. Kenapa dia ini coklat? Karena ini harusnya oranye dulu ya, harusnya oranye dulu di sini, sehingga sesuai dengan enggak ding, coklat dulu ding. Ya, coklat dulu. Karena kan ini arrival. Padahal yang datang duluan P3. Tapi yang dimasuk ke proses duluan P4. Kenapa? Karena prioritasnya itu ya P4 duluan gitu. Yang coklat duluan kan. Daripada P3 gitu. Dia lebih tinggi.
prioritasnya aja, sehingga dia maju lebih dulu dilaksanakan. Sehingga didapatkan average time-nya 17 dan juga waiting time-nya 10,6. Nah, berdasarkan perbandingan benchmark single core yang udah kita lakukan, didapat bahwa yang paling kecil, yang paling efisien itu adalah sorted jobs. Gitu, karena memiliki average time waiting time-nya lebih kecil. Oleh karena time-nya lebih kecil, maka average waiting time-nya juga lebih kecil. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.